Di dunia Westeros yang penuh intrik dan kehormatan, tidak semua legenda lahir dari raja atau peperangan besar. Kadang, kisah terbesar justru dimulai dari seorang ksatria sederhana. Jauh sebelum perang besar dan perebutan tahta yang kelak dikenal dalam Game of Thrones, ada sebuah kisah tentang persahabatan, kehormatan, dan petualangan. Awal dari perjalanan seorang ksatria yang perlahan akan mengubah tabirnya dalam film A Knight of the Seven Kingdom. Lalu, bagaimanakah kisahnya dimulai? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kisah ini dimulai dengan fokus utama kita, seorang ksatria pagar bernama Dang, yakni sebuah sebutan bagi ksatria tanpa tuan, yang seringkali biasanya dilupakan dan hidup berpindah-pindah. Saat itu, ia terlihat sedang menguburkan ayah angkatnya. Kematian sang ayah pun tidak dijelaskan secara pasti. Meski begitu, tetap meninggalkan kesedihan sekaligus pertanyaan di dalam dirinya. Dari momen itulah, ia bertekad untuk mengikuti jejak sang ayah dan menjadi seorang ksatria sejati. Dengan tekad dan harapan yang besar, perjalanan hidupnya pun perlahan dimulai dalam kisah A Knight of the Seven Kingdom. Singkat cerita, ia melanjutkan perjalanannya hingga tiba di sebuah kedai sederhana di tepi jalan. Di tempat itu, ia bertemu seorang bocah bernama Egg, yang kelak menjadi sahabat setia dalam setiap perjalanan yang akan mereka hadapi bersama. Ia pun menyuruh Egg untuk mengurusi kudanya, sementara ia beristirahat di dalam kedai. Setelah masuk ke dalam kedai, ia pun menanyakan jarak perjalanan menuju sebuah tempat bernama Ashford. Tujuannya jelas, ia berniat pergi ke sana untuk mengikuti sebuah turnamen khusus para ksatria yang sedang diadakan tempat itu, dengan harapan dapat membuktikan dirinya sebagai ksatria sejati dan akhirnya diakui oleh dunia. Setelah selesai beristirahat, ia pun bersiap melanjutkan perjalanannya. Namun, ia melihat Egg sedang bermain-main menjadi ksatria, memakai jirah miliknya sambil menunggangi kuda yang tadi ia gunakan. Melihat hal itu, ia segera menurunkan Egg dari atas kudanya. Akan tetapi, Egg justru membalasnya dengan mengatakan bahwa Dang tidak terlihat seperti seorang ksatria pada umumnya. Mendengar itu, Dang pun menyangkal, karena baginya, semua ksatria sebenarnya sama saja. Kemudian, karena Egg sudah merasa tidak nyaman lagi berada di kedai tersebut, ia memaksa Dang untuk membawanya pergi sebagai pengawal pribadinya. Namun Dang menolak permintaan itu dan segera melanjutkan perjalanannya dari sana, sambil tak lupa memberikan sedikit uang sebagai tips atas pelayanan Egg sebelumnya, yang kemudian menjadi awal dari pertemuan yang sangat penting. Adegan pun berpindah saat Dang akhirnya tiba di Ashford, yang saat itu dipenuhi oleh para bangsawan beserta pengawalnya, juga para ksatria yang datang dengan harapan meraih kejayaan dan kehormatan. Suasana kota terasa begitu ramai karena semua orang berkumpul untuk menyaksikan turnamen besar yang akan segera dimulai. Melihat kesempatan itu, Dang pun segera menuju tempat diselenggarakannya turnamen, lalu mendatangi panitia untuk mendaftarkan dirinya sebagai salah satu peserta dalam turnamen tersebut. Di hadapan penyelenggara, ia mengaku telah menerima pengangkatan suci sebagai seorang ksatria. Namun, karena penampilannya yang lebih terlihat seperti seorang petani daripada ksatria pada umumnya, panitia pun sempat meragukannya. Meski begitu, mereka tetap memasukkan namanya ke dalam daftar peserta. Mungkin dengan harapan bisa menghadirkan tontonan yang menarik di turnamen tersebut. Sebelum itu, panitia juga menyarankan agar ia membawa salah satu bangsawan sebagai penjamin, agar ia bisa benar-benar diizinkan ikut bertarung dalam turnamen. Kemudian ia bergegas menemui seorang bangsawan yang dikenalnya, dengan harapan orang itu bisa menjadi penjamin agar ia diizinkan ikut turnamen, sekaligus memberinya tempat tinggal untuk sementara. Namun, saat ia tiba di tenda bangsawan tersebut, ternyata sang bangsawan sedang tertidur lelap. Hal itu memaksanya untuk kembali lagi di lain waktu, sehingga ia pun pergi bersama kuda-kudanya.
Di tengah perjalanan, perhatiannya pun teralihkan dengan beberapa kesatria yang sedang berlatih. Karena penasaran, ia pun berhenti sejenak untuk sekadar menyaksikan. Namun bukannya hanya menonton, ia justru ditantang untuk berduel. Dangkun menolak tantangan itu, tetapi penolakannya malah membuatnya dicela dan disebut sebagai kesatria pagar. Dengan mental baja yang dimilikinya, ia pun tak menghiraukan hal itu dan terus melanjutkan langkahnya menuju tempat yang lebih tenang. Mencoba menjauh dari keramaian para kesatria dan hiruk-pikuk persiapan turnamen, sambil memikirkan langkah untuk selanjutnya. Setelah beristirahat sejenak, pada sore harinya ia kembali menemui para gadis penjaga tenda untuk menanyakan keberadaan sang bangsawan. Namun mereka mengatakan bahwa sang bangsawan tersebut masih tertidur lelap dengan alasan jari kakinya yang sedang terkena encok. Dengan alasan itu, para gadis itu pun menyuruh Dang untuk pergi karena setiap kali ada turnamen selalu saja ada orang baru yang datang ingin menemui bangsawan tersebut agar mendapatkan dukungan dengan cara menjelatnya. Dang pun menyangkal anggapan itu karena dari lubuk hatinya ia datang bukan sekadar mencari kesempatan, melainkan benar-benar ingin menjadi seorang kesatria sejati dan mendapatkan pengakuan. Lantas ia pun segera pergi dari sana, hingga kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Raymond Posway yang memanggilnya setengah manusia karena tubuhnya yang tinggi besar hampir seperti raksasa. Mereka sempat berbincang sejenak dan dari pertemuan itu suasana pun menjadi lebih akrab. Pada akhirnya, Dang diajak menghadiri sebuah acara yang berlangsung di dalam tenda milik seorang bangsawan terkenal bernama Lionel Baratheon, yang dikenal sebagai Sang Badai Tertawa. Di sana, Dang pun ikut menghadiri pesta sang bangsawan dan tanpa ragu melahap berbagai hidangan yang tersaji di hadapannya. Suasana tenda dipenuhi tawa, percakapan para bangsawan, serta para kesatria yang datang dari berbagai tempat. Namun di tengah keramaian itu, perhatian tiba-tiba tertuju kepadanya. Dang dipanggil untuk menghadap sang pemilik tenda, yaitu Lionel Baratheon. Sang bangsawan rupanya mengira Dang adalah seorang penjilat yang datang untuk mencari perhatian dan keuntungan. Saat berada di hadapan sang bangsawan dengan raut wajah serius, Dang pun ditanyai apa tujuan kedatangannya ke pesta tersebut. Dengan wajah polos, ia menjawab bahwa dirinya datang hanya untuk menikmati hidangan yang tersedia. Jawaban jujur itu justru membuat sang bangsawan Lionel tertawa. Ia menyadari bahwa dirinya tadi terlalu waspada terhadap Dang. Suasana yang sempat tegang pun berubah menjadi lebih santai. Hingga akhirnya sang bangsawan itu mengajaknya untuk berdansa di tengah pesta. Semakin lama, Dang pun semakin larut dalam pesta dansa itu. Hingga akhirnya ia berakhir duduk sambil mendengarkan kisah dari sang bangsawan. Tanpa terasa, percakapan mereka menjadi semakin akrab. Di momen itu, Dang mulai menceritakan kesulitannya. Berbeda dengan para bangsawan yang memiliki warisan dan kekayaan, dirinya justru tidak memiliki apa-apa. Bahkan jika ia kalah dalam turnamen nanti, mungkin ia tidak akan mampu menebus kudanya sendiri. Mendengar hal itu, sang bangsawan pun memberinya kata-kata penyemangat. Karena baginya, berani menguji diri melawan para kesatria hebat dan bangsawan besar justru merupakan sebuah kehormatan besar bagi seorang kesatria. Tak terasa waktu sudah semakin larut. Satu persatu para bangsawan mulai meninggalkan pesta dan kembali ke tenda mereka masing-masing. Saat Dang memperhatikan kepergian para tamu, ia melihat seorang bangsawan bernama Sir Arlan yang pernah ia kenal. Melihat kesempatan itu, Dang pun segera bergegas menyusulnya dengan harapan bisa mendapatkan bantuan. Namun naas, yang ia terima justru penolakan. Hal itu membuat Dang merasa putus asa hingga akhirnya ia memilih pergi dan kembali menuju tempatnya yang sepi memikirkan nasibnya untuk kedepannya. Ketika ia sampai di tempatnya, Dang mendapati Egg sudah berada di sana.
Anak itu terlihat sedang memegang seekor ikan, sementara pakaian Dang yang juga sudah ia cuci layaknya seorang pendamping bagi kesatria. Ternyata Aek berhasil sampai ke tempat itu dengan menumpang ke sebuah gerobak domba agar bisa menyusulnya. Ia pun mengatakan ingin ikut bersama Dang dan tinggal di tendanya. Namun Dang justru menunjuk ke sebuah pohon di dekat mereka, karena menurutnya tempat sederhana seperti itu sudah lebih dari cukup bagi seorang kesatria sejati. Melihat raut wajah Aek yang muram, hati Dang pun mulai luluh. Ia akhirnya membiarkan Aek tetap bersamanya sebagai pengawalnya. Bahkan ia berjanji tidak akan membiarkan Aek kelaparan sedikit pun selama mereka bersama. Dan cerita pun berakhir dengan adegan Dang dan Aek yang tertidur bersama di bawah langit malam yang dipenuhi bintang. Begitulah secuil kisah dari seorang kesatria pagar yang ingin mengubah nasib hidupnya menjadi seorang kesatria sejati di tujuh kerajaan. Semoga Anda terhibur. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.